Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fisika Guru Pengampu DRS Tri Agusyanto, disusun oleh nama Wahid Bagus Pramono, nomor absen 34, kelas 12 MIPA 3. Sinar ultraviolet. Pengertian sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau sering disebut dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki rentang frekuensinya antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz dan juga memiliki frekuensi di atas sinar tampak atau sinar ungu dan di bawah sinar X. Panjang gelombang sinar UV adalah 10–100 nanometer. Macam-macam sinar ultraviolet. Yang pertama ada sinar ultraviolet A, merupakan jenis radiasi sinar matahari dengan gelombang yang paling panjang yang bisa menembus ke dalam lapisan kulit dalam atau dermis. Sinar ultraviolet A cenderung merusak kulit dan dapat menimbulkan kerutan, hiperpigmentasi, kanker, serta masalah kulit lainnya bila terpapar. Yang kedua ada sinar ultraviolet B, sinar UV yang berguna untuk membantu tubuh mengaktifkan vitamin D. Walaupun kita membutuhkan sinar UVB, jangan berdiri di bawah sinar matahari lebih dari 10 menit tanpa perlindungan karena dapat memberikan dampak buruk pada kulit kita. Yang ketiga ada sinar ultraviolet C, merupakan sinar UV yang paling tidak berbahaya karena panjang gelombangnya yang paling pendek. Sinar ini terhalangi oleh salah satu lapisan ozon yang tidak masuk ke bumi. A. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah lapisan arah getar medan listrik atau magnet hingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Oleh karena itu, setelah terjadinya penapisan, intensitas gelombang elektromagnetik turun. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Gelombang elektromagnetik juga mengalami pemantulan sesuai dengan hukum Snellius yang mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Gelombang-gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. B. Permasalahan. Apa yang akan terjadi kalau mata kita terkena sinar ultraviolet secara langsung? Pembahasan. Refleks kelopak mata akan langsung berkedip merupakan salah satu upaya tubuh untuk melindungi mata dari berbagai penyebab gangguan, termasuk paparan sinar matahari atau cahaya lainnya yang terlalu terang. Paparan sinar UV pada mata dapat menyebabkan mata terasa perih, berair, dan juga penglihatan akan terganggu. Dalam jangka panjang, paparan sinar ultraviolet berisiko menyebabkan penyakit mata seperti kanker mata. Penelitian menemukan bahwa beberapa jenis kanker mata dapat dihubungkan dengan paparan sinar ultraviolet dalam jangka waktu panjang. Peradangan pada kornea atau velokerotis serta fotokonjungtivitas atau pada konjungtiva, lapisan di dalam kelopak dan rongga mata. Katarak dapat muncul akibat penguraian protein dalam lensa mata sehingga terjadi penumpukan pigmen yang lama-kelamaan menyebabkan kebutaan. Seiring dengan usia, katarak dapat memburuk akibat sinar UVB. Pterygium yaitu jaringan fibra vaskular yang tumbuh dari sudut mata bagian dalam mengarah ke tengah mata. Tumbuhnya jaringan ini dikaitkan dengan paparan sinar UV lama-kelamaan. Jaringan ini dapat menutup lubang pupil sehingga mengganggu penglihatan. UVA dapat merusak saraf pusat penglihatan dan makula, yaitu bagian dari retina yang terletak di bagian belakang mata. C. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi. Yang pertama dapat digunakan sebagai panel surya.
Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Dari segi penggunaan, energi listrik tenaga surya sangat cocok karena tidak menggunakan bahan bakar secara konvensional. Manfaat yang didapatkan dari panel surya: membantu mengurangi pemanasan global, bagian listrik menjadi lebih hemat secara jangka panjang, tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua, dapat digunakan sebagai lampu ultraviolet. Lampu UV bermanfaat khusus untuk membunuh bakteri pada proses pemurnian air minum. Metode sterilisasi menggunakan lampu ultraviolet pada pengolahan air minum ini sudah terbukti ampuh serta memberikan manfaat baik, dan prosesnya pun tergolong sangat mudah. Cahaya sinar ultraviolet sangat efektif melakukan deaktivasi mikroorganisme, misalnya seperti virus, protozoa, dan bakteri. Berikut ini adalah gambar-gambar dari panel surya dan lampu ultraviolet dalam proses pemurnian air. D. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan makalah yang sudah dibuat, saya dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu sinar ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi di atas sinar tampak atau sinar ungu dan di bawah sinar X. Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut: dapat merambat dalam ruang hampa, merupakan gelombang transversal, dapat mengalami polarisasi, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, mengalami interferensi, mengalami lenturan atau difraksi. Sinar ultraviolet sangat berbahaya, salah satunya bagi mata. Jika mata terkena sinar ultraviolet secara langsung, maka dapat menyebabkan peradangan pada kornea, katarak, pterygium, kanker mata, dan lain-lain. Pemanfaatan sinar ultraviolet dalam teknologi diantaranya sebagai panel surya dan lampu ultraviolet. Saran: saya sebagai penulis makalah ini menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah tersebut, saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dalam penulisan makalah di kemudian hari. Berikut ini adalah daftar pustaka dari makalah yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.